Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sama saya, si teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Nah, ini saya kedatangan user ya, bawa HP Oppo. Jadi beliau tuh panik ya kelihatannya karena posisi HP-nya itu muncul tulisan seperti ini. Nah, setelah saya tanyakan, bilangnya nih saat nelponan sama bosnya ya, saat nelpon terus baterainya ngedrop, dicas, dinyalakan, sudah muncul seperti ini. Nah, saking khawatirnya ya, di tengah percakapan sama bosnya, lalu takut bosnya marah-marah ya, secepatnya dibawa ke counter ya. Karena posisinya ya hanya muncul tulisan. Oke, ini saya buka ya bagian backdoornya, dan ini terlihat seperti masuk ke mode recovery ya. Nah, biasanya untuk kasus yang seperti ini muncul tulisan yang putih seperti itu ya, itu mode recovery disebabkan karena adanya tekanan tombol yang konslet. Selain itu juga bisa disebabkan karena faktor storage-nya bermasalah, itu juga bisa ya, atau MMC-nya bermasalah. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bongkar saja ya HP ini kenapa. Ya, mudah-mudahan sih efeknya karena tombol ya. Namun ini setelah saya copot backdoor-nya ya masih kondisinya sama ya. Ya, ini saya lepaskan ya. Jadi Oppo itu masuk mode recovery itu kombinasi tombol volume bawah sama tombol power. Nah, ini saya tanyakan sama pemilik apakah sempat pencet yang lain, bilangnya enggak ya. Karena kan bisa aja mencet ke reset ya. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Dan enggak bisa diapa-apain, dimatiin juga enggak mau. Ditekan tombol power, dia munculnya seperti ini. Oke, ini saya lepaskan baterainya. Lalu saya pasangkan kembali. Dan ini posisi mesin saya renggangkan ya, supaya tidak nyambung ke tombol, terutama tombol volumenya ya. Oke, ini saya pasang kembali baterainya. Dan ini pemilik juga nunggu di luar ya. Harap-harap cemas ya, karena sempat terpotong ya saat saat nelponan sama bosnya. Saat nelponan di tengah percakapan mati ya. Takutnya kan bosnya ngira yang enggak ya, sehingga langsung buru-buru lah ke tempat saya untuk menanyakan ini untuk diperbaiki ya. Nah, ini saya coba tadi tekan, teman-teman bisa perhatiin ya. Jadi normal ya, setelah saya renggangkan, posisi mesin ini tidak saya tempelkan ya ke bagian tombolnya, terutama volumenya. Ini berarti fix ya, ada sesuatu permasalahan di jalur tombol volumenya. Ya, kita coba angkat dulu ya untuk di bagian mesinnya ini. Kita angkat, kita lepaskan kameranya ya. Nah, ini kalau kasus-kasus kayak gini itu sering memang ditemui di bagian fleksibel ataupun di bagian tombolnya, switch-nya itu karena korosi, itu sering banget dijumpai seperti itu ya. Nah, ini saya jengatkan dulu, kita akan perhatiin ya. Nah, ini pinnya. Sebentar, alah. Saya melihat ada tingkat korosi, jolaya. Nah, ini teman-teman perhatiin ya. Ini pin ya, pin jalur volume. Nah, itu putih-putih itu.
ini efek korosi atau air ya. Ya, karena ini letaknya di pinggir, besar kemungkinan karena mungkin dikantongi, kena keringat atau kena percikan hujan, merembet ke bagian pinggir ya. Sehingga muncul korosi. Ya solusinya tinggal bersihkan saja ya, itu aja. Tinggal bersihkan, maksimalkan di bagian pin-pinnya. Lalu untuk di bagian switch tombolnya juga dibersihkan. Kalau masih tetap ya diganti switchnya. Ataupun bisa diganti fleksibelnya. Nah ini simple banget ya. Dan fleksibel itu kalau misalnya teman-teman kebetulan dapat servisanya kan nunggu ya. Nggak mungkin kita langsung pesankan online. Ya teman-teman siapkan switch kaki 2 ataupun switch kaki 4. Untuk harga switch sendiri murah ya. Jadi harga switch itu murah. Oke, sesimpel itu ya. Tapi ini tidak saya ganti, saya hanya bersihkan tingkat korosinya, lalu cek ulang dan tidak konslet kembali. Ya artinya fleksibel, bagian volumenya masih aman. Jadi nggak perlu diganti ya. Ya jadi untuk pengguna HP, untuk user tentunya apalagi kalau yang pemakainya itu sudah usia ya. Dan ya mungkin jarang juga nonton tutorial atau segala macamnya ya. Anggap aja orang awam itu tentunya ya panik ya. Sedangkan HP awalnya itu baik-baik saja, lalu dicas, dinyalakan itu kok muncul huruf ya. Biasanya huruf ya. Huruf lalu ditekan-tekan bangkah muncul huruf Y. Dan biasanya itu ada factory reset atau apa gitu, pilihan-pilihan ya. Nah, itu kan orang awam ya bingung ya. Orang awam kan bingung. Jadi ya wajar aja kalau panik ya, karena tadi juga saya mendapati pemilik HP ini panik banget ya. Ya karena berkaitan dengan bosnya sih mungkin, karena sebelumnya kan matinya saat sedang nelpon ya. Dan ini paniknya bertambah ketika saya bilang ini saya nggak janji ya ini datanya aman nggak, karena kan kita nggak tahu ya HP-nya tuh kepencet reset atau enggak. Yang jelas ya tadi sudah kita cek ternyata aman ya. Data tidak terhapus. Ya untung nggak mencet di bagian recovery atau factory erase ya. Ya ini untuk kasus-kasus HP Oppo ya yang auto recovery mode itu sering banget ya kasusnya sama seperti ini. Dan teman-teman kalau sudah menemui kasus kayak gini, langkah paling awal itu jengatkan mesin ya. Nah ini teman-teman perhatiin ya untuk di tombolnya. Ini tombol fisiknya itu kalau HP-HP yang model lama itu sering merotol seperti ini. Dan biasanya ini tengahnya itu sudah nggak ada cenilannya. Otomatis biasanya itu ya pencetannya keras. Ataupun bisa jadi neken terus, bisa. Jadi faktor ini bisa juga menyebabkan auto recovery mode untuk di tombol luarnya. Cuman kalau untuk di HP ini kita sudah pastiin tadi ya ada korosi yang masuk ya atau bekas air di pin fleksibel tombol volumenya. Oke.
malah brodol sisan. Nah, kalau seperti ini kira-kira berapa biayanya atau ongkosnya? Nah, ini kembali ke diri kita masing-masing ya. Karena kita kan itu kita itu kerjanya tuh jasa ya teman-teman. Jasa itu nggak ada patokan. Jadi jasa itu tidak kulaan, tidak belanja modalnya. Artinya tapi kita harus punya ilmu. Nah, ilmu itu kan butuh modal ya. Ya, ngitung-ngitung jasa ini agak susah ya, tapi ya kalau menurut saya teman-teman rajin-rajin aja pantau di harga sekitaran ya, kira-kira berapa seperti itu. Ya, ini untuk fungsi kayaknya sih semua oke ya. Nah, ini apa sih ini? Kita lihat dulu. Oppo apa itu, A11 kah? Oh ya, mungkin ya. Saya pikir apa Oppo A5s. Saya coba tombolnya. Waduh. Sebentar. Oh, alah kurang pas. Ya, tombolnya sip ya. Dan normal. Oke, itu saja ya. Semoga bisa dijadikan manfaat dan terima kasih ya atas supportnya selama ini. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.